saudara. Tapi pagi ini kita akan belajar dulu tentang firman Tuhan, saudara, yaitu tentang transfer spirit, saudara. Spiritual transfer gitu ya. Jadi di dalam dunia roh itu selalu terjadi yang namanya transfer, saudara. Itu sudah pasti. Saudara, kalau punya mentor siapa, saudara akan tertransfer spiritnya dari mentor saudara. Kalau saudara punya mentor orang yang punya komitmen, saudara akan pasti ikut jadi komitmen. Tapi kalau saudara punya pemimpin yang ugal-ugalan, saudara pasti juga ikut ugal-ugalan. Dan itu sudah pasti, saudara. Saudara bisa pelajari itu. Dan saya ambil contoh untuk diri saya sendiri, saudara. Saya belajar berkomitmen karena saya punya mentor-mentor yang punya komitmen yang luar biasa. Sejak pertama waktu saya di awal tahun Pak Murtopo telepon, Pak minta setahun ini tiap bulan sekali ngisi. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena saya ini suka traveling. Saya kadang-kadang di mana jam waktunya juga nggak pernah pas gitu. Tapi begitu ngomong yes, saudara. Itu komitmen, saudara. Mesti dilakukan. Sama seperti yang saya setiap pagi membagi renungan singkat kepada teman-teman. Itu komitmen, saudara. Dan itu lahir karena apa? Karena spiritual. Karena transfer spirit itu, saudara. Ya, jadi bukan karena kalau lihat diri sendiri, kepentingan diri sendiri, sudah nggak akan lakukan gitu. Tapi karena komitmen, senternya kepada Kristus, itu otomatis gitu. Dan itu karena spiritual transfer dari mentor-mentor saya yang mengilhami hidup saya selama ini, saudara. Kita belajar dari Yohanes. Nanti sudah belajar Yohanes pasal pertama. Di situ banyak pelajaran tentang spiritual transfer yang luar biasa. Kalau sudah baca tentang Yohanes pasal 1, justru kita akan belajar tentang karakter daripada Yohanes, saudara. Yohanes itu sangat jujur. Dia waktu ditanya sama orang Farisi juga, kamu ini siapa gitu? Apakah kamu Mesias? Bukan, dia bilang. Apakah kamu Elia? Bukan gitu. Saya adalah seperti yang dikatakan di Yesaya bahwa saya adalah orang yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Jadi Yohanes ini punya karakter jujur, punya karakter apa adanya. Kalau sudah baca berikutnya, pada satu hari Herodias, ya peristiwa Herodias itu cerita tentang Herodes, bagaimana dia berselingkuh dengan iparnya dan ditegur oleh Yohanes. Saat itulah Herodias minta anaknya bilang, waktu ulang tahun minta kepada Herodes, itu kan sering pada anaknya dia bilang, kamu minta apa saya kasih, setengah istana saya kasih. Akhirnya dia minta kepalanya Yohanes, dan Yohanes mati, saudara. Gara-gara dia menegur itu. Artinya apa? Yohanes ini orangnya jujur, dan Yohanes itu punya karakter, saudara. Ada satu karakter Yohanes yang luar biasa, yang kita FGB Men mesti ngerti, saudara. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 35. Pada saat itu kita lihat ya Yohanes pasal 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika dia melihat Yesus lewat, dia berkata kepada mereka, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ini suatu hal yang nggak mudah, saudara. Yohanes punya murid, yaitu Andreas. Andreas itu waktu melihat bahwa Yesus Mesias itu ini gitu, dia langsung pergi mengikuti Mesias. Apakah Yohanes melarangnya, saudara? Dia nggak melarang. Karena dia tahu setiap orang membawa jiwa kepada Kristus. Maka itu kalau kita perhatikan hari-hari ini, saudara, banyak di dalam satu pelayanan, susah membiarkan orang lain pergi untuk melayani di tempat lain. Apalagi gereja-gereja yang besar-besar gitu ya, pelayanan yang besar-besar, perlu dana yang besar, kebetulan ada supporter yang besar di tempat itu. Gimana dia berusaha bertahan, saudara, supaya orang ini nggak keluar, pindah ke komunitas lain, dijaga gitu kan. Karena apa? Takut nanti orang ini kalau keluar, wah gimana pelayanan saya ini kan gitu kan. Tapi Yohanes karakternya nggak seperti itu. Karena kamu harus pergi ke ikut Mesias gitu. Di mana tempat ada apa kamu bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kamu harus pergi gitu. Dan dia membiarkan Andreas itu pergi. Jadi saudara kalau tahu yang namanya murid pertamanya Tuhan Yesus itu Andreas. Dan Andreas itu muridnya Yohanes asalnya. Jadi Yohanes tidak ada menghalanginya gitu. Akhirnya kalau saudara baca ayat berikutnya, Andreas pergi pertama kali dia lakukan apa? Dia cari Petrus, saudara. Petrus itu saudaranya. Dan akhirnya dia bawa Petrus kepada Kristus. Kalau kita perhatikan, saudara,
Andreas ini mendapat impartasi dari Yohanes tentang spirit well itu, saudara. Apa dia? Andreas waktu membawa Petrus, saudara tahu kan yang namanya Petrus itu bukan orang biasa, saudara. Dia menjadi salah satu murid yang paling hebat di dalam sejarah kekristenan. Saudara pergi ke ke gereja Balestica di Italia, di Roma, saudara akan lihat tuh gereja Basilika itu, tulisannya Paus itu kan ada satu tembok, tulisannya Paus pertama siapa 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 sampai sekarang ini. Itu yang pertama siapa? Petrus, saudara. Petrus yang pertama. Jadi Petrus itu dikatakan Tuhan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku yang tidak akan berakhir sampai akhir zaman. Dan betul, saudara. Gereja itu sampai sekarang masih eksis. Saya pergi ke Santa Basilica, sudah bisa lihat, wah, Paus pertama itu Petrus. Apakah Andreas itu pusing? Kalau saudara membawa orang kepada Kristus, dan orang itu di dalam pelayanan dipakai Tuhan luar biasa, apakah kita tidak senang gitu? Ini karakter yang baik. FGB Man itu harus begitu, saudara. Membawa orang kepada Kristus. Orang itu jadi orang hebat. Biarin. Kalau di tempat pelayanan ini, dia menjadi lebih maju. Go ahead. Apa? Ini urusannya kepada Kristus. Pekerjaan Tuhan, saudara. Nggak perlu pusing. Wah, kalau nggak gara-gara gua, nggak ada dia gitu. Kalau nggak gara-gara aku, pelayanan ini nggak akan jalan. No, saudara. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Kalau hari ini sudah bisa membawa jiwa kepada Tuhan, biarkan. Spiritual transfer itu yang harus kita miliki, saudara. Artinya apa? Kita ini melayani Kristus, bukan melayani orang gitu. Kalau ada Tuhan mau pakai seseorang menjadi lebih besar, go ahead gitu. Nah, supaya nggak jadi seperti yang saya tadi cerita itu kan. Wah, ini pelayanan perlu si A, ini harus digini. No, 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 no. Tuhan bisa melakukan segala perkara. Dan tidak ada satupun, saudara, pelayanan itu kalau nggak Tuhan kehendaki, nggak bukan terjadi. Saya akan akhiri dengan satu cerita, saudara. Saya baru balik dari Rusia hari Senin kemarin, Senin kemarin. Ini cerita lucu, saudara. Sebelum saya ke Rusia tanggal 19, tanggal 11 itu saya bisa dibawa Tuhan ke satu tempat yang di mana saya di trace back, saudara. Saya pergi ke Surabaya, kebetulan ada teman saya dari Singapura, anaknya menikah di Surabaya. Saya pulang ke Surabaya, terus reuni dengan beberapa teman. Terus nggak tanpa sengaja mengajak pergi ke Selekta, saudara. Selekta itu kan di Batu situ kan. Ternyata pulangnya mereka bukan pulang balik ke Malang, tapi mau ke Tretes melewati Cangar, saudara. Saudara kalau pernah pergi ke Selekta naik ke atas yang namanya Cangar, saya merinding, saudara. Kenapa, saudara? Karena 30 tahun yang lalu saya teringat satu hari saya pelayanan di Cangar, satu gereja di mana tidak ada listrik, desa itu masih tidak ada listrik waktu itu. Jadi saya harus pergi pelayanan dengan susah payah kalau ke sana, jalannya rusak dan seterusnya. Satu hari saya pelayanan biasa pergi sama teman-teman full gospel, sampai hari H nggak ada yang muncul, saudara. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Akhirnya saya jalan sendiri. Saya tahu pulang dari sana itu kalau sharing di tempat gereja itu, kira-kira ada 100 orang petani-petani, itu gerejanya nggak ada listrik, gelap pakai Petromax, saudara. Pulangnya dari sana tuh kan kira-kira saya kalau ngomong-ngomong sama hamba Tuhannya di situ hampir 9.30 gitu kan. Dan kalau di Cangar itu tengah malam, kabut, saudara. Kabutnya pekat banget. Naik mobil itu nggak bisa lihat. Pakai lampu, kalau nggak pakai lampu kuning nggak bisa. Saya masih ingat malam itu, saudara. Saya sendirian gitu. Setan itu berusaha bisikin saya. Benmu kempes, kamu mengalami problem di sini. Benar-benar kamu akan ngalamin masalah di situ. Kalau jalanan rusak di sekitarmu nggak ada orang, banyak tebing, nggak jelas semuanya. Dan itu saya lakukan. Kenapa, saudara? Karena komitmen, saudara. Karena mentor saya adalah orang-orang yang punya komitmen, saudara. Jadi saya pulang dengan, dengan hati merasa gimana ya? Campur aduk gitu. Saya pernah cerita sama saudara, untung saya punya Petrus, Yohanes, Yakobus, saya punya iman, pengharapan, dan kasih, dan melewati jalan itu. Dan tanggal 11 itu, saya kemarin tuh melewatin situ, saudara. Dari Selekta mau ke Pacet melewatin Cangar. Ada satu hal yang luar biasa, saudara. Setelah saya sampai di Rusia, saya pergi ke Murmansk, itu kota di kutub, saudara. Disitulah saya ngerti maksudnya Tuhan. Artinya apa? Tidak ada di dalam pelayanan itu jeripayamu yang sia-sia. Suasana heningnya sama. Di Murmansk itu dingin, es minus, saudara.
Jadi kayak orang masuk kulkas gitu, tapi saya bisa berdoa di situ. Saya bilang, Tuhan, terima kasih loh Tuhan. Aku sudah kau bawa ke Polandia, di belakangnya Ukraina, berdoa di sana. Hari ini aku ada di Rusia, berdoa supaya perang ini berhenti. Tapi kalau sudah lihat perang yang hari-hari ini terjadi, bukan berhenti, tapi intensitasnya semakin meningkat. Saudara. Saya pergi ke Kremlin, dekat sekali cuma 100 meter dari istananya Putin, saudara. Saya berdoa di sana. Saya melepaskan belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan. Saya melihat ini negara komunis gitu. Tapi negara ini pernah dilawat Tuhan dengan luar biasa. Gereja-gerejanya bagus-bagus, saudara. Dan ternyata di Rusia itu banyak orang Katolik. Orang Kristen Ortodoksnya banyak, saudara. Mereka itu percaya kepada Tuhan. Saya masuk ke gereja, saya berdoa di situ. Hadirat Tuhan itu luar biasa, saudara. Memang negaranya sistemnya komunis, tapi orang-orang anak tuanya banyak di situ. Mereka itu dalam situasi negara perang pasti tegang, saudara. Selama perjalanan saya 19 sampai 20 sampai tanggal 20 sekian kemarin ini, itu dikawal Intel, saudara. Jadi saya sampai nggak nyadarin gitu. Loh, kok ada Intel kita itu gitu. Jadi kawal terus karena dia takut kalau terjadi sesuatu evakuasinya supaya lebih mudah. Saudara tahu intensitas perang yang sekarang ini nggak main-main, saudara. Amerika pasang senjata-senjata yang jaraknya misil 300 kilo itu tidak boleh dipakai. Tapi ini Biden, rupanya dia mau turun, dia mau bikin susah di Trump. Dia mengizinkan Ukraina serang pakai rudal itu, serang ke dalamnya wilayahnya Rusia. Sudah tahu apa yang terjadi seminggu kemudian? Putin itu pakai ICBM, saudara, untuk menyerang Ukraina, saudara. Itu nggak main-main, saudara. ICBM itu rudal antar negara. Dia kalau terbang keluar dari angkasa, begitu dia mau masuk ke bumi, dia bisa pecah jadi rudal 6-7 biji, saudara. Dan itu kecepatannya super stop sampai 6 Mach, nggak bisa ditangkis dengan apa itu namanya rudal anti rudal, saudara. Dan kemarin dia hajar itu beberapa tempat itu sangat strategis, saudara. Dan mereka juga mengambil keputusan untuk bisa menggunakan nuklir, doktrinnya dirubah. Dia bisa menyerang negara yang membackingi negara lain untuk mengganggu Rusia, dia bisa tembakin. Saudara. Kalau kita pelajari, Rusia ini kan negaranya tuh dari Eropa sampai Asia sampai ke Amerika, saudara. Jadi jaraknya negara Rusia itu menyerang ke Amerika itu nggak jauh, karena dekat Alaska itu masih daerah dia semua, saudara. Dunia di dalam situasi yang genting saat ini. Saudara tahu 2-3 hari yang lalu di Syria, Syria sedang hampir kolaps, saudara. Karena apa? Kota keduanya sekarang sudah dikuasai oleh pemberontak. Kalau saudara tahu 2 hari yang lalu, di Korea sekarang sedang kacau. Kenapa, saudara? Terus kita lihat di Laut Asia Selatan, terjadi satu ketegangan-ketegangan di Filipina dan seterusnya. Dunia ini memang sedang mengalami seperti itu, sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kedatanganku, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan ini sedang terjadi, saudara. Kita ada di tengah-tengah ini, saudara. Ekonomi kita ini mau maju juga susah gitu. Karena saling serang, perang dagang antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dunia ini sedang mengalami gejolak-gejolak yang luar biasa. Maka itu kita harus tetap berdoa, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan maunya apa gitu. Masa engkau tidak beri kesempatan Indonesia untuk menjadi negara maju? Kalau sudah tadi berdoa untuk apa yang namanya itu generasi strawberry. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, di seluruh dunia mengalami seperti ini. Orang-orang itu dilatih, sudah punya karyawan dilatih dengan luar biasa, tahu-tahu mundur, tahu-tahu meninggalkan tanpa sebab, gampang bosen. Ya, seperti itu yang sedang terjadi. Maka itu kita harus berdoa, Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Saya kalau berdoa, saudara, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa terima Tuhan. Kalau engkau Allah yang adil, masa Indonesia nggak ngalami tahun-tahun emas Tuhan? Masa Indonesia ngalami menjadi bangsa yang terus berkembang saja, ngalami blunder seperti ini terus? No Tuhan. Aku rindu Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Tiap ada anak-anak Tuhan, di situ ada terobosan-terobosan, cara-cara yang luar biasa. Tuhan tumbuhkan orang-orang hebat, Tuhan munculkan orang-orang hebat, lebih banyak di bangsa ini Tuhan. Supaya apa? Indonesia bisa jadi maju. Di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini, aku percaya Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Maka itu kita mesti berdoa terus, saudara. Saya bersyukur teman-teman Jateng ini luar biasa, komitmen berdoa setiap minggu, nasional juga tetap berdoa. Ini penting, saudara. Kita dengar dengaran suara Tuhan.
kita ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Hari-hari ini sudah kalau pergi ke Rusia, sudah akan melihat wajah orang itu apa ya, penuh penuh kecurigaan. Kalau ada tamu datang, sudah pasti matanya orang-orang itu seperti intel semua. Karena apa? Negara mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Sudah kalau pergi ke Rusia, sudah nggak bisa pakai kartu kredit, nggak bisa. Mesti pakai uangnya dia, tukar di sana pakai uang dia. Dan itu sangat menyulitkan, saudara. Tidak praktis gitu kan. Kalau saudara pergi ke China, saudara bisa belanja, lakukan apapun dengan mudah sekali. Mau naik taksi, mau naik apa, tinggal pakai aplikasinya Alipay gitu sudah beres gitu. Tapi kalau di Rusia, nggak bisa, saudara. Benar-benar nggak bisa loh. Anda mau beli, mau makan sih bingung gitu. Gimana bayarnya gitu. Dan mereka punya toko besar-besar, nggak ada yang beli, saudara. Airportnya nggak ada yang beli. Karena apa? Di-ban semua. Kartu kredit nggak jalan, visa nggak jalan. Dia bisa merasakan bagaimana penduduknya di situ itu kan ngenes, saudara. Ngenes. Saya lihat barang mau beli, can I pay with visa or anything? Cannot, must be use ruble. Waduh, saudara. Saya kan nggak jadi beli, dia juga ikut sedih, saudara. Nah, itu yang dialami oleh Rusia. Bayangin. Lah kita kalau melihat kita sekarang di Indonesia semuanya masih oke, aman-aman, dan saya percaya karena ada orang-orang berdoa, Indonesia pasti bisa lolos, pasti bisa melewati. Nah, yang kita mesti doakan adalah apa, saudara? Tentang hedonisme, saudara. Hedonisme. Hedonisme ini merusak sekali. Aparat-aparat kita rusak semuanya, semua karena hedonisme. Dan roh itu harus dipatahkan, saudara. Orang mesti punya komitmen, mesti punya sifat seperti Andreas, seperti Yohanes itu, saudara, yang punya spirit yang benar-benar mau melayani, benar-benar mau komitmen dengan pekerjaan Tuhan, komitmen dengan pelayanan yang dia lakukan. Hasilnya itu luar biasa, saudara. Saya akhiri dengan cerita Andreas, saudara. Murid Kristus yang pertama itu. Gara-gara Andreas, Injil sampai ke Yunani. Bahkan saudara pada pergi Rusia, beberapa gereja mengakui bahwa ini hasil pelayanan dari Andreas. Andreas meninggal bagaimana, saudara? Dia disalib dengan posisi tanda X, saudara. Kepalanya di bawah. Dan sewaktu dia disalib itu, dia sempat khotbah 2 jam, saudara, sebelum dia meninggal kepada orang-orang yang mengikuti dia. Sehingga lambang salib X itu sekarang dipakai di negara Skotlandia. Itu lambang daripada pelayanan daripada Andreas, saudara. Kok bisa ada Andreas? Karena punya Yohanes yang punya komitmen. Dia melayani Tuhan sampai mati, saudara. Andreas juga lakukan itu. Kalau saudara pergi ke negara-negara yang di Eropa, sampai di Rusia, di mana-mana, saudara lihat gereja-gereja itu luar biasa, saudara. Karena apa? Pelayanan kepada Kristus tidak ada yang sia-sia. Kita masing-masing ini jangan pernah berpikir, aduh, gua cuma di sini aja, gua sudah gini-gini aja. Enggak, saudara. Pelayanan yang membedakan cuma satu, komitmen, saudara. Kalau kita melayani dengan komitmen, tidak ada pelayanan yang sia-sia, saudara. Semuanya Tuhan pasti tunjukkan. Kita bisa melihat seperti yang tadi itu. Saya bilang bagaimana Tuhan menunjukkan saya dibawa ke Cangat. Saya terus kemarin 10 hari kemudian saya dibawa ke Kutub Utara. Saya bisa melihat tidak ada yang sia-sia. Setiap pelayanan, setiap apa yang kamu lakukan, Tuhan akan bayar. Maka itu apa? Tetap setia. Milikilah spiritual transfer itu, saudara. Lingkunganmu, keluargamu, semua bisa merasakan bagaimana kalau kamu mengikut Kristus. Di situ hidup, ada kehidupan, ada kekuatan. Di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini, kita tidak goncang, saudara. Karena kita dijagain oleh Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara, pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.